Hana terima bunga dan surat dari beberapa anak muridnya. Surat itu berisi jika Tian ingin bertemu. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah bencana gempa yang melanda sekolah berakhir, suasana mulai kembali tenang. Debu yang sebelumnya berterbangan perlahan mereda. Hana berjalan dengan hati-hati melewati lorong sekolah yang masih menyisakan runtuhan kecil. Namun langkahnya terhenti ketika dari arah berlawanan Nathan pun muncul. Wajahnya jelas menunjukkan rasa cemas, sorot matanya penuh perhatian. Tanpa ragu, ia mendekat, memperhatikan setiap detail kondisi Hana, memastikan tidak ada luka yang membahayakan. Sikap Nathan yang begitu tulus itu seolah menjadi penghangat di tengah suasana pasca bencana. Ia memberikan perhatian penuh, bahkan terkesan berusaha menenangkan Hana dengan caranya sendiri. Semua itu bukan tanpa tujuan. Nathan memang ingin mengambil hati Hana yang selama ini sulit ditaklukkan. Meski begitu, Hana masih menyimpan bayang-bayang Tian di dalam hatinya. Perasaan itu tak mudah hilang meski waktu terus berjalan. Dari kejauhan, Ira memperhatikan momen itu dengan senyum tersungging. Melihat Nathan begitu peduli pada putrinya, hatinya terasa hangat. Ia mendukung secara penuh. Ia mendukung sepenuhnya jika Hana bisa membuka hatinya untuk pria itu. Bahkan rencana-rencana kecil mulai terbentuk di benaknya. Mencari cara agar kedekatan mereka semakin terjalin. Ira hanya berharap semua ini bisa membantu Hana melupakan sosok Tian yang pernah mengisi hari-harinya. Malam pun tiba, langit gelap menyelimuti rumah Hana. Saat hendak mengambil pakaian di dalam lemari, tangannya secara tak sengaja menjatuhkan sebuah kotak. Kotak itu terbuka, menampakkan baju bayi berwarna pink dan selembar foto hasil USG. Seketika dada Hana terasa sesak. Kenangan tentang bayi yang tak sempat ia temui kembali menyeruak. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi jemarinya yang memegang erat baju mungil itu. 5 tahun telah berlalu, namun rasa rindunya itu tak akan pernah bisa pudar. Di ruang keluarga, Alvin berjalan melewati kamar adiknya itu. Pintu yang terbuka sedikit membuatnya bisa melihat jelas pemandangan yang ada di dalamnya. Hana duduk terdiam di atas kasurnya sambil memeluk baju bayinya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Hati Alvin tercekat, rasa bersalah menyergap dirinya. Ia tahu dirinya lah penyebab semua ini. Meski bagaimanapun ada rasa tak tega melihat kesedihan adiknya. Ia juga berpikir, bayi itu tak seharusnya hilang dari pelukan ibunya. Rasa bersalah yang menghantui membuat Alvin tak bisa tidur nyenyak. Ia pun segera memutuskan pergi ke panti asuhan Cahaya Kasih, tempat terakhir bayi itu pernah dirawat. Dengan wajah memelas, ia memohon pada pengurus ibu panti untuk memberikan informasi. Namun, peraturan ketat membuat sang ibu panti awalnya menolak. Identitas atau informasi orang tua angkat tak boleh diungkap ke sembarangan orang. Tekad Alvin semakin kuat. Ia memohon lagi, kali ini dengan nada memaksa. Sebuah amplop berisi uang ia serahkan sebagai bentuk bujukan. Setelah berpikir lama, sang ibu panti akhirnya menuliskan sebuah alamat di selembar kertas. Alvin menerima informasi itu dengan hati berdebar, lalu segera melangkah keluar dengan semangat. Untuk menemukan anak yang selama ini menjadi rahasia terbesar keluarganya.
Namun tentunya ia merasa kaget saat nantinya tahu siapa orang tua angkat yang telah mengadopsi anaknya Hana. Semoga saja Alvin tidak berubah pikiran. Sementara itu, di sekolah yayasan yang dipimpinnya, Hana menjalani hari seperti biasa. Senyum ramahnya menyapa anak-anak yang datang. Tiba-tiba, beberapa anak mendatanginya sambil memberikan setangkai mawar. Hatinya hangat, namun juga penasaran. Siapa yang menyuruh mereka? Satu persatu mawar terkumpul di tangannya, hingga seorang anak datang membawa sebuah amplop berisikan surat. Hana membuka amplop itu perlahan. Sebuah kalimat singkat tertulis di dalamnya. Sosok itu mengajaknya untuk segera bertemu. Ia mengernyit, mencari-cari sosok yang mungkin menjadi pengirimnya. Pandangannya kemudian terhenti di kejauhan seorang pria memegang buket bunga. Wajahnya tertutup oleh sekelopak mawar itu. Jantungnya Hana berdegup kencang saat menyadari siapa sosok itu. Tian, pria yang pernah menjadi bagian di seluruh hidupnya. Pria itu melangkah percaya diri, mendekati ke arah Hana, seolah membawa kejutan manis yang dirancang khusus untuknya. Namun, semua adegan tersebut belum bisa dipastikan apakah itu nyata atau hanya bayangan yang tercipta dari kerinduan di antara mereka. Kehadirannya terasa terlalu tiba-tiba, terlalu dekat dengan mimpi yang selama ini ia pendam. Kebahagiaan yang mulai tumbuh di hatinya seketika runtuh saat ia bertemu Misa di depan sekolah. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, memberi peringatan agar Hana segera menjauh dari Tian. Kata-katanya menusuk, seolah merampas hak yang selama ini Hana yakini masih menjadi miliknya. Sakit di dadanya tak terbendung, namun ia memilih diam tak melontarkan banyak perlawanan. Ada sedikit rasa menyerah di hatinya, menyadari bahwa mereka tak mungkin bisa dipersatukan lagi. Di sisi tempat lain, Tian tengah berhadapan dengan Yuda. Ayahnya itu memberikan peringatan keras agar segera bisa menjauh dari Hana. Tak hanya itu, ia pun mengancam akan menghancurkan kehidupan wanita itu beserta keluarganya jika Tian tetap berani melanggarnya. Mendengar ucapan ayahnya, Tian tentu menolak tunduk, mengingatkan pria itu kembali pada semua pengorbanan yang telah ia lakukan demi keluarganya. Namun Yuda tetap teguh, memaksa Tian memilih antara cintanya dan kestabilan keluarganya. Dalam hati Tian, pertempuran itu baru saja dimulai.